hendak memulai ya Tuhan Yesus. Hendak memulai ya Tuhan persekutuan doa ini Tuhan, Engkau berikan Tuhan, kami semua ini hikmat marifat-Mu ya Tuhan. Dan juga jauhkan kami dari segala kuasa gangguan-gangguan sinyal Tuhan Yesus untuk online ini ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu mengambil alih ya Tuhan, persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Agar ada rema, biasa ada dalam kehidupan kami untuk kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah Tuhan, hanya perkataan dari-Mu saja Tuhan yang keluar dari hamba-Mu ya Tuhan. Untuk dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulainya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Baik, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada. Dari tempat ini saya ucapkan shalom ya. Bersyukur malam hari ini kita bersama-sama boleh kembali bersekutu di dalam ibadah persekutuan doa Hesed. Mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang dengan segenap hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan dengan penuh kerinduan. Naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudaraku katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Mari angkat suaramu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi bersama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu selamanya. Ku mau menyembahmu Tuhan, ku angkat suara menyembah. Kami puji namamu Tuhan. Haleluya. Mari angkat penyembahanmu, sembah Dia. Haleluya, Yesus, kami menyembah. Haleluya, Lord, kami menyembah. Mari angkat hati saudara, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Yesus Tuhan, sembah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Sungguh hanya Engkaulah yang layak terima pujian, sungguh hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Selama-lamanya kami mau menyembahmu, selama-lamanya kami mau menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Yesus. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Jadikan setiap kami sebagai penyembah-penyembah-Mu, yang menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Kami berdoa
berdoa malam hari ini Tuhan, biarlah setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami semua boleh mengalami Engkau Tuhan, kami boleh menikmati akan hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Mari lawat setiap umat-Mu malam hari ini Tuhan. Mereka yang ada di rumah, mereka yang ada dalam perjalanan, mereka yang ada di kantor, dimanapun Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan dengan iman saudara. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu saudara. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Sekali lagi katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari katakan bersama-sama, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sama-sama saudaraku katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudara percaya malam hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Biar Rindu melawat setiap hati kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara.
Sebab itu mari buka hatimu lebih lagi malam hari ini. Mari alami Tuhan malam hari ini. Rindukan Dia lebih lagi malam hari ini. Sebab itu mari panggil namanya. Katakan Yesus. 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 Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus. Yesus. Kau segalanya bagiku. Lebih lagi katakan Yesus. Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus. Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus, ku sembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau, Yesus Tuhan Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau telah melawat setiap kami Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu Tuhan, untuk kami bersuka cita, untuk kami bersorak-sorai di dalam bait-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya Dia Allah yang baik, mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari malam hari ini kita datang di dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur. Haleluya. Haleluya. Saya ajak kita bersama-sama bersuka cita malam hari ini Saudara. Mari datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai, angkat tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, ya, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Ya, mari datanglah ke bait-Nya dengan nyanyian syukur. Sekali lagi katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati
bersyukur ke dalam pelatarannya. Yes, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, katakan sama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Sebab Ia baik, oh balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan, balasannya untuk selamanya, balasannya untuk selamanya, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Bisa tunjukkan jempolnya, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada host. Ya. Terima kasih Pak Dev, terima kasih luar biasa pujian malam hari ini. Saya lihat Bapak Ibu semuanya bergembira memuji Tuhan Yesus, Tuhan yang Allah yang kita sembah. Amin. Pada malam hari ini Bapak Ibu, ini adalah minggu kedua setelah kita berkumpul melewati tahun 2021. Pada malam hari ini saya percaya Bapak Ibu semua bersukacita, bersukaria untuk datang pada malam hari ini untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Karena Bapak Ibu juga merasakan betapa baiknya Tuhan Yesus buat kita semua. Saya yakin dan percaya malam hari ini Bapak Ibu akan mendapat berkat. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan ditemani oleh rekan saya, Pak Heri. Akan saya panggil ya. Shalom Pak Heri. Shalom, selamat malam semuanya. Wah, luar biasa Pak Heri. Bagaimana kabarnya Pak Heri malam hari ini? Puji Tuhan, sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kita adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Sangat luar biasa hidup kita. Walaupun banyak badai, banyak tantangan, sudah melewati tahun 2021, tapi kami yakin dan percaya 2002 ini tangan Tuhan selalu menyertai kita. Amin, Pak Heri. Amin, amin. Malam Ya, hari ini Pak Heri. Bu Ayu, Iya. kita ada dapat kesaksian yang luar biasa nih sebentar lagi dari Pak Antoni dan Bu Kristi nih. Oh iya, benar-benar Pak Heri. Tapi Pak Heri, saya lihat tadi Pastor Pramono Limanto sudah datang. Mari kita ucapkan selamat datang Pastor Pramono, selamat melayani di PD Keset. Ya, mari silakan Pak. Shalom Pak Pram. Ternyata Bapak Ibu. kawan-kawan lama semua ini ternyata ini. Iya, malam hari ini kesaksian oleh Bapak Antoni dan Bu Kristi. Mari silakan Pak Antoni dan Bu Kristi, kalau sudah siap silakan. Mari kita mendengarkan berkat kasih sukacita dari Pak Antoni. Mari silakan. Iya, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Shalom, Pak Antoni. Ya, terima kasih Pak Heri, Bu Wahyu buat kesempatannya. Kami akan memakai kesempatan ini sebaik mungkin untuk menceritakan
betapa Tuhan sudah memberi mujizat-mujizat dalam kehidupan keluarga kami berdua, gitu. Jadi Bapak Ibu, eh, kami menikah tahun 2018, berapa tahun lalu? 4 tahun lalu ya, 4 tahun lalu setelah kami pacaran kurang lebih berapa? 9 tahun, 9 tahun. Akhirnya 2018 Tuhan izinkan untuk bisa menikah gitu ya setelah penantian cukup lama gitu. Akhirnya pasti kalau pasangan muda mau menikah pasti selanjutnya rindu untuk memiliki momongan gitu ya, rindu untuk memiliki anak gitu ya. Karena saya memang eh, orang awam gitu ya. Jadi saya pikir oh kalau nikah ya pasti setelah itu bisa lah punya anak gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah yang saya bayangkan gitu. Kita waktu itu komitmen, oke kita coba ya 1 tahun. Kalau memang 1 tahun Tuhan belum kasih, coba sih kita konsultasi ke dokter seperti itu. Dan memang betul 2018 memang kami diizinkan juga setelah menikahi orang tua saya, mama saya seperti itu. Jadi kami fokus itu. Tapi setelah 2019 Tuhan izinkan mama saya dipanggil Tuhan, akhirnya dari situ kami bisa lebih fokus lagi untuk tugas kami selanjutnya yaitu untuk pernikahan kami seperti itu. Jadi kami memang pada saat itu tetap mencoba tapi Tuhan belum kasih. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk ke dokter kandungan gitu ya Bapak Ibu ya. Singkat cerita, biasanya kalau pasangan itu yang tidak normal itu salah satu, entah itu suaminya atau entah itu istrinya, sehingga susah gitu ya, istilahnya punya anak gitu ya. Tapi ternyata setelah diperiksa, saya diperiksa, istri saya diperiksa, yang nggak normal itu kami berdua, Bapak Ibu. Jadi saya dan istri ternyata memiliki suatu penyakit gitu ya, sehingga susah untuk punya anak. Akhirnya kami tahu seperti itu. Nah, dokter memberi pilihan. Ada 3 cara. Yang pertama memang program kehamilan secara normal. Yang kedua inseminasi buatan. Yang ketiga itu dan yang paling mahal itu IVF atau bayi tabung, gitu ya. Kalau dokternya bilang kalau lihat dari data kesehatan kalian sih nomor satu sudah pasti tidak mungkin gitu ya untuk hamil normal, maksudnya diobati terus supaya bisa hamil. Ya kemungkinan nomor dua atau nomor tiga itu yang eh, presentasenya lebih besar gitu ya Ibu. Mereka memberi waktu akhirnya kami berdua ya Pak kami berdoa dulu kayak gitu akhirnya kami sudah berdoa Tuhan teguhkan kalau kita mau coba normal seperti itu Bapak Ibu akhirnya kami berdua ya sudah dokternya kalau kalian memang coba itu ya enggak apa-apa saya coba akan kasih obat dan nanti kita lihat progresnya singkat cerita Bapak Ibu Tuhan memberikan mujizatnya beberapa bulan setelah pengobatan itu ya singkat ceritanya istri saya akhirnya Tuhan berikan anugerah buat kami gitu. Jadi kami sangat sukacita pada saat itu dan pada saat itu memang kami merasa mendapatkan mujizat karena dari vonis dokter kalau secara normal kita tidak mungkin gitu. Akhirnya kami periksa ke dokter kandungan, oh ya betul hamil. Gitu dicek ini ada satu, oh kami langsung pulang dari dokter kandungan itu kita kabari gembala kami, orang tua kami dan orang-orang terdekat kami. Puji Tuhan, Tuhan sudah menjawab doa kami gitu. Dan setelah beberapa hari berikutnya istri saya mengalami sakit, kurang enak badan. Karena ini kehamilan pertama, walaupun istri saya memang tenaga kesehatan, tapi ini kehamilan pertama kami jadi ya sudahlah, ayo pergi dokter lagi. Jadi waktu akhirnya kita periksa dokter, terus dokter USG lagi. Oh ya, ini enggak apa-apa kok bayinya. Bayinya dua ya. Hah? Bayinya dua. Loh iya, ini kan kembar. Kayak gitu loh. Kembar. Jadi kami berdua cuma lihat-lihatan kembar loh. Kalian enggak tahu? Enggak tahu dok. Terus loh, memangnya ada yang kembar? Enggak ada. Saya nanya istri saya, kamu kembar? Enggak. Loh terus anaknya siapa gitu kan ya. Tapi ternyata waktu saya pulang, jadi pulang itu masih penuh tanda tanya gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya saya telepon orang tua saya bilang, ini puji Tuhan kembar jadi sambil bertanya-tanya. Ternyata orang tua saya ada gennya kembar itu dari tante saya, jadi jauh gitu. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, singkatnya Tuhan memberi jauh lebih dari apa yang kami berdua bayangkan. Kami dapat satu itu saja sudah sangat bersyukur dengan kondisi kesehatan kami. Ini Tuhan ngasihnya langsung apa namanya berkat ganda gitu ya, langsung anak kembar dan terus yang di luar impian lagi kami
cowok cewek gitu ya. Jadi memang Tuhan memberi jauh lebih dari apa yang kami harapkan. Seperti itu. Jadi buat Bapak Ibu, kami berpesan bahwa apapun pergumulan saat ini, Tuhan pasti bisa menyertai kerinduan kita, asalkan kita semua mau mendekat kepada Tuhan gitu ya. Ini ada kesaksian singkat lagi, nanti istri saya yang akan menyampaikan sedikit saja. Ya, Shalom Bapak dan Ibu. Ya, singkat cerita, dua anak kami ini boleh lahir gitu ya. Walaupun memang dalam proses kehamilannya pada usia 7 bulan, mereka tuh hampir brojol gitu ya istilahnya. Jadi sudah jalan lahir mereka tuh sudah terbuka dan dokter memang menyarankan untuk saya benar-benar bed rest karena memang kehamilan gemeli atau kehamilan kembar itu sangat beresiko pada saat itu. Tapi puji Tuhan mereka boleh lahir, walaupun ya memang anak kedua kami ada suatu apa ya kondisi medis yang memerlukan tindakan pada saat itu karena berat badan lahirnya sangat kecil, jadi dia harus dinicu dan pada saat itu kami juga menerima kabar bahwa anak kami ini yang kedua, yang cewek ini ada penyempitan di saluran pencernaannya. Jadi dibutuhkan operasi dan mungkin operasinya akan sebanyak kurang lebih 3 kali. Pada saat itu kami sedih ya, kami berdua sedih, tapi kami percaya kalau Tuhan sudah sertai sampai pada saat itu pasti seterusnya itu Tuhan akan menyertai kayak gitu kan. Kami cuma beriman sama Tuhan pada saat itu. Ya, singkat cerita, operasi yang pertama pada saat usianya anak kami yang kedua itu 1 minggu boleh berjalan lancar. Operasi yang kedua pada usia 4 bulan, 4-5 bulan itu juga berjalan lancar karena penyertaan Tuhan dan tibalah di operasi yang ketiga pada saat anak saya umur 10 bulan, anak kami umur 10 bulan. Ini operasi yang terakhir dan cukup besar pada saat itu. Dokter menyampaikan segala resiko komplikasi yang ada, tapi kami tetap bawa dalam doa. Ya, singkat cerita, operasi sudah selesai, boleh berjalan dengan lancar dan tinggal waktunya recovery. Saat recovery ini termasuk cepat, anak saya ini termasuk cepat recovery-nya. Tapi di hari kelima setelah pos operasi ya, setelah operasi tiba-tiba anak saya ini demam, anak kami demam. Terus tiba-tiba ternyata ditemukan adanya parasit di daerah saluran pencernaannya. Tim dokter ini bingung loh, kok bisa ada parasit? Karena biasanya kalau infeksi parasit itu dikarenakan minum air mentah yang cukup banyak kayak gitu. Padahal ya nggak mungkin juga anak saya pada saat itu minum air mentah. Jadi ya bertanya-tanya tim dokter ini dari mana, tapi akhirnya diobati dan nggak jadi pulang pada saat itu. Padahal sudah diperbolehkan pulang, akhirnya harus extend lagi di rumah sakit. Pada hari yang ketujuh demam sudah turun, tapi tiba-tiba anak kami muntah-muntah. Jadi kok tiba-tiba muntah-muntah, kenapa ini? Terus saya telepon sama dokter penanggung jawabnya, saya jelaskan kondisinya. Dokter bilang selama muntahnya masih berwarna ya makanan, nggak berwarna hijau, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Udah kita nggak khawatir pada saat itu. Tapi tiba-tiba jam 2, jam 3 gitu anak saya gelisah dan anak kami muntah warna hijau. Di situ saya sudah rasanya itu udah capek badan, sudah capek pikiran semuanya tambah tahu ini kok muntahnya warna hijau. Secara medis ini pas muntah warna hijau pada anak-anak itu sangat bahaya dan memang perlu tindakan. Saya bilang ke suami saya, ini kok muntahnya warna hijau kayak gini-gini. Terus saya disuruh tenang sama suami saya dan saya tetap kabari dokter. Dan dokter bilang, aduh ini perlu difoto. Dan akhirnya besoknya difoto, komplikasi yang kita takutkan dan sebenarnya ini jarang terjadi itu terjadi sama anak saya. Jadi ususnya anak saya, anak kami ini lengket. Jadi nama medisnya adesi ya. Jadi ususnya ini lengket, nggak bisa bergerak, jadi udaranya mampet kayak gitu. Jadi anak kami ini nggak bisa buang angin. Itu yang menyebabkan kondisinya anak kami ini ngedrop. Nah, dokter nggak mau buru-buru operasi,
dilihat 3 hari dulu. Kalau misalnya ada perkembangan, ya nggak usah operasi. Tapi kalau memang tidak ada perkembangan, ya mau nggak mau harus operasi. Dan operasi ini lebih besar daripada operasi yang sebelum-sebelumnya. Di situ kami cuma bisa berdoa sama Tuhan, cuma bisa memohon belas kasihan Tuhan, maksudnya untuk anak ini, untuk kami berdua, supaya tidak sampai ada operasi yang besar lagi. Karena kami sudah nggak tega lihat kondisinya anak kami, ditambah lagi harus operasi lagi, itu rasanya sudah tidak bisa kebayang waktu itu. Hari kedua diperiksa masih sama. Akhirnya dokter bilang kalau memang besok masih seperti ini, kita tetap operasi ya dok, kayak gitu. Akhirnya waktu itu sore suami saya pulang ambil baju dan lain-lain. Saya mencoba ya dalam maksudnya dalam ke sudah rasanya sudah kesedihan saya, kekhawatiran saya ajak anak saya ini berdoa, menyembah pada waktu itu. Saya cuma bisa menangis sama Tuhan sambil gendong anak kami dan kami menyembah sekitar berapa menit seperti itu. Akhirnya sudah saya menyerah Tuhan, terus apa ya kayak sudah apa yang kehendakmu yang jadi seperti itu. Pada waktu saya taruh anak saya, tidak lama kemudian anak kami ini buang angin. Pada saat itu saya langsung bilang sama suami saya, loh ini Abrien sudah buang angin, apa ini mungkin sudah selesai, sudah lepas lengketnya ususnya, kayak gitu. Tapi kita coba telepon dokter pada saat itu dan dokter bilang, oke enggak apa-apa, kita besok foto, kayak gitu. Dan benar, besok pagi jam 7 itu sebenarnya sudah jadwal operasi, jam 5 tuh saya minta difoto dulu sebelum operasi. Tolong difoto sebelum operasi supaya tahu benar-benar ini lepas apa enggak. Akhirnya jam 5 difoto dan hasilnya puji Tuhan, ususnya anak saya, anak kami sudah kembali seperti semula dan perlengkatan itu sudah lepas dan itu benar-benar 100% mujizat dari Tuhan. Kalau kalau itu bukan mujizat itu tidak mungkin karena sangat jarang usus itu yang sudah melekat bisa kembali seperti semula dalam waktu cuma 3 hari ya pada saat itu. Ya, di situ kami cuma bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kalau apa ya kalau penyertaannya penyertaannya Tuhan itu sempurna seperti itu. Ya, itu kesaksian kami mungkin ada yang mau ditambahkan. Ya, gitu Bapak Ibu. Semoga apa yang kami alami juga bisa juga dialami Bapak Ibu bahwa pernyataan Tuhan itu sempurna, kuasanya yang dulu bekerja juga sampai sekarang untuk menyertai kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Tuhan berkati. Waduh, terima kasih Pak Antoni dan Bu Kristi atas kesaksiannya malam hari ini sangat luar biasa ya Pak Heri ya. Bagaimana Pak kalau menurut Pak luar Heri? biasa, sangat memberkati sekali ini, Bu Ayu. Pasti kita semua mendapatkan sesuatu yang positif dan spesial dari kesaksian Pak Antoni dan Bu Kristi ini. Ya, benar Pak Heri. Tuhan Yesus kita luar biasa. Mungkin Bapak Ibu juga sepakat bahwa kita punya Allah yang sangat luar biasa. Hari ini dan selamanya. Janjinya tidak pernah berubah. Tuhan kalau bekerja tidak pernah separuh-separuh di hidup kita. Bapak Ibu yakin dan percaya. Tolong kalau Bapak Ibu yakin dan percaya, berikan tanda hati di masing-masing di etikon. Atau tanda jempol boleh. Mari silakan. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Baik, Pak Heri sekarang acaranya apa Pak Heri? Kita mau foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Mungkin bisa dibuka kameranya. Nanti Pak Adi ya Pak ya, bisa Pak Adi minta tolong di pengambilan foto atau Pak Sofyan ya Pak ya. Iya. Mari Pak Sofyan lanjut. Teman-teman minta tolong kameranya bisa dibuka ya. Nanti saya kasih apa-apa. Oke, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Pak Heri, sebentar lagi kan kita memulai acara untuk masuk firman Tuhan. Mungkin Pak Heri bisa bacakan profilnya sebentar supaya Bapak Ibu sekalian bisa tahu kita dilayani oleh Pastor Pramono. Mari Pak Heri. Oke. Nah, saya bacakan profil tentang Pastor Pram yang dilahirkan tanggal 7 Juni 1971. Beliau ini
dari keluarga yang background-nya dulu belum mengenal Tuhan. Tetapi semenjak remaja ternyata beliau itu menyukai bidang pelayanan, sangat luar biasa. Lulus kuliah dari Petrus Surabaya, beliau langsung terjun ke pelayanan full time. Pastor Pramono menikah dengan Ibu Maria Dewi Anggraini tahun 98 dan dikaruniai 2 putri yang bernama Sheryl Natasha dan Stacy Ivana. Kedua anak ini sekarang udah besar-besar, yang satu sudah kuliah dari BINUS, yang nomor 2 masih dalam tahap skripsi. Pastor Pramono pelayanan sejak tahun 2001 dari kota Jakarta dan sampai sekarang mengembalakan gereja komunitas BSD. Beliau sekarang lebih banyak pelayanan ke Jawa Tengah. Itu demikian sekilas profil dari Pastor Pramono. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki acara firman Tuhan, kita mendapat berkah dari Pastor Pramono. Mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh Pak Adi. Mari silakan Pak Adi. Ya, shalom, selamat malam. Mari kita satukan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Ya, selamat malam Tuhan Yesus yang kami puji sembah. Kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh datang kembali menikmati kebersamaan walaupun melalui Zoom. Kami percaya Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kehadirat-Mu boleh mengurapi setiap kami. Tapi Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati, pikiran, roh, jiwa kami buat mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, hamba-Mu Pak Pramono. Urapi mulut, lidah, bibir, hati, pikiran, roh, jiwanya Tuhan. Sehingga setiap sampaikan ini bukan cuma sekedar informasi, tapi biarlah ini merupakan remah. Oh, kami percaya semua ini hanya Roh Kudus yang akan menerjemahkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau sambut firman-Mu malam hari. Nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari Pak Dev. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat kebatuan kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sekali lagi angkat suara katakan, mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Unmute, Pastor. Unmute. Belum di-unmute, Pak. Baik, kita berdoa bersama-sama, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami tahu malam ini fellowship kami dengan Tuhan, persekutuan kami dengan Tuhan, bahkan satu dengan yang lain, membuat kami disembuhkan, dipulihkan, dibangkitkan Tuhan. Bahkan kami diperlengkapi lagi oleh lawatan-Mu, baik lewat pencurahan Roh-Mu, pengurapan-Mu, kemuliaan-Mu, bahkan firman kebenaran-Mu malam ini, membuat kami diperlengkapi, dikuatkan, dan siap menjalani tahun yang baru ini, tahun 2022, tahun macan air yang segera akan kami masuki, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami tahu kekuatan kami nggak seberapa, pengalaman kami nggak bisa diandalkan, tetapi berjalan bersama Tuhan, membuat perjalanan kami di tahun ini bakal penuh dengan cerita Tuhan yang luar biasa. Berkati seluruh yang sudah join, sekian puluh Zoom yang bersama-sama berfellowship, beribadah malam ini. Berkati semua wifi, semua sinyal, supaya boleh mengikuti, bahkan belajar bersama, menangkap firman-Mu dengan klik pada malam hari ini. Sekali lagi, curahkan urapan-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus, kami sambut dengan lapar dan haus isi hati-Mu, kebenaran-Mu itu. Yang siap katakan sama-sama, amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Baik, selamat malam semua saudara-saudara. Ya, selamat tahun baru. Saya juga ucapkan selamat hari Natal mungkin ya. Beberapa mungkin masih ada yang merayakan Natal bulan Januari ini, tapi yang pasti minggu depan sebagian akan merayakan tahun baru Imlek ya, Sinciaan, saudaraku ya, masuk tahun macan air atau apalah namanya. Tapi yang pasti ya, di tahun yang baru ini kita mau tangkap kebenaran Tuhan yang boleh memperlengkapi kita semua. Minta tolong hostnya bisa di unmute yang lain supaya tidak ada suara, tetapi video kalau nggak keberatan dibuka saja. Ya, video dibuka supaya saya merasa juga melihat ada yang dengar, nggak lihat gelap, saudaraku ya. Saya lihat Brother Dev ini luar biasa, ini lama nggak ketemu Brother Dev. Lalu Pak Hadi juga tak pikir siapa ya, pertama kali Ibu Dia ngasih tahu Pak Hadi, saya pikir kok nggak kenal ya, tapi ternyata wah, setelah tadi pagi teman-teman Full Gospel pada terima brosur atau pemberitahuan malam ini, akhirnya saya ingat ini rekan lama ini Pak Hadi ya, senang bisa ketemu lagi. Ada Franz juga itu, Brother Franz ya. Waduh, senang ketemu wajah-wajah lama, teman-teman lama, dan yang belum kenal, salam kenal saudara-saudara. Saya orang Surabaya, saya adiknya Ibu Dia ya, Ibu Dia yang ada bersama-sama juga malam hari ini. Suaminya adalah kakak saya, saudaraku ya. Dan nggak rasa udah hampir 21 tahun saya tinggalkan kota Surabaya sejak tahun 2001 kemarin ya. Hampir 21 tahun, dan Tuhan bawa saya dari Surabaya ke Tangerang Selatan, dan beberapa saat lagi mungkin akan lebih banyak ada di Jawa Tengah, saudara ya. Oke, saya tidak memperpanjang perkenalan, tadi udah disampaikan. Terima kasih. Juga kesaksian Pak Antoni dengan Ibu Kristi luar biasa. Doa saya buat anaknya, putra-putrinya. Biasanya setahu saya kalau saya baca Alkitab, kalau anak itu dapatnya nggak gampang, dapatnya nggak mudah. Begitu dapat, biasanya nabi itu, rasul itu, saudaraku ya, orang hebat itu. Coba cek di Alkitab, coba cek orang-orang yang punya anaknya nggak mudah, dapat anaknya nggak gampang, ya. Itu biasanya begitu dapat yang lahir nabi itu, yang lahir rasul itu, yang lahir penginjil itu, yang lahir guru atau gembala itu, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Makanya doa saya untuk putra-putrinya yang Tuhan sudah anugerahkan, didik dengan peneladanan yang keren, ya, lewat papa mamanya, supaya anak-anak yang seperti buku yang kosong itu boleh ditulisi dengan cerita Tuhan, kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalamnya.
Tidak harus jadi pendeta maksud saya, tetapi bakal jadi generasi yang luar biasa. Ya, itu doa saya buat Pak Antoni dan Ibu Kristi yang sudah bersaksi, keren tadi. Ya, luar biasa. Mari kita belajar pada malam hari ini dari Kejadian pasalnya yang kedua. Ya, Kejadian pasalnya yang kedua. Seneng banget ketemu beberapa banyak teman-teman yang sudah lama enggak jumpa. Ya, seneng banget. Doa saya, apa yang saya doakan untuk saya bagikan ini memberkati semua yang join. Yang belum kenal, salam kenal, saudara. Sudah lama enggak ketemu Surabaya. Seneng makanya dengar kata brojol, seneng tadi, saudara. Ya, itu Surabaya banget, saudara. Ya, brojol, apalagi tadi beberapa kata yang keluar dari Ibu Kristi. Ketahuan. Istri saya langsung bilang, wong Surabaya ketahuan, saudara. Kejadian pasalnya yang kedua, kita akan membaca ayat yang pertama, mulai begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaannya itu. Ya, dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3. Lalu Allah memberkati hari yang ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat yang keempat, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Sampai di situ aja, saudaraku. Renungkan ayat ini. Ya, ternyata untuk menciptakan alam semesta, bumi dan isinya, Tuhan kita membuka lembaran kerja selama 7 hari. Dan dari 7 hari lembaran kerjanya, ternyata langit dan bumi, ya alam semesta bumi dan isinya diselesaikannya 6 hari saja. Sehingga hari yang ketujuh menjadi hari yang dikuduskan. Karena sudah tidak ada lagi tugas, karena sudah tidak ada lagi PR yang belum selesai. Ya, makanya hari yang ketujuh menjadi kelebihan hari, Allah menguduskannya. Allah memutuskan untuk berhenti bekerja dan memberkati hari itu, akhirnya menjadi yang kita kenal hari Sabat, hari perhentian, hari restnya Tuhan, saudaraku. Yang mau saya bagikan pada pertemuan dan perkenalan saya yang perdana dengan persekutuan doa keset ini, saudaraku, ya, yang saya mau bagikan adalah ini. Tuhan, kenapa Tuhan butuh waktu 6 hari untuk menciptakan alam semesta, bumi, dan segala isinya? Loh, mau diciptakan dengan sepatah 2 patah kata, 1-2 detik. Kan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ngapain sampai Tuhan butuh 6 hari untuk menciptakan semuanya ini? Mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan bisa menjadikannya dengan sepatah atau 2 patah kata. Mungkin nggak usah ngomong deh, cuman dehem. Wah, itu bahasa Surabaya itu dehem. Gitu saudaraku ya. Tahu-tahu alam semesta tercipta. Kan nggak ada yang mustahil. Tapi ternyata bukan itu caranya Tuhan mencipta alam semesta, bumi, dan isinya. Tetapi dia Tuhan yang mencipta one by one, day by day. Dia buat satu demi satu, hari demi hari. Pada hari yang pertama dia ciptakan terang. Dia lihat terang itu baik, dia berkati hari itu. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Masuk hari yang kedua, dia buat lagi yang lain. Begitu selanjutnya, begitu seterusnya. Tiap hari dia berkarya sampai 6 hari. Kenapa? Ini menjadi perenungan saya. Ya, bukan hanya memasukin tahun baru ini, tapi beberapa waktu yang lalu sudah lama menjadi perenungan saya, dan saya akhirnya belajar. Ya, kenapa? Walaupun dia mampu, dia maha kuasa menjadikan alam semesta bumi dan isinya dengan sedetik, dengan nggak sampai sedetik, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi dia memutuskannya, menciptakan semuanya satu demi satu, hari demi hari. Kenapa? Karena rupanya ini, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat konsen dengan proses. Catat itu, saudaraku. Dia bukan Tuhan yang orientasinya sekedar lihat hasil. Bukan. Tetapi dia Tuhan yang sangat konsen, yang sangat berorientasi kepada proses. Ya,
Dia bisa buat alam semesta, bumi dan isinya, cuman mungkin dalam waktu 1 menit atau 1 detik. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia melakukan hari demi hari, satu demi satu. Mengapa? Saya mempercayai karena dia memang Tuhan yang sangat menghargai proses, saudaraku. Yuk, hal yang seperti ini ternyata biasa dilakukannya. Contoh, buka ayat yang kedua. Keluaran pasalnya yang ke-13. Mari kita baca ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Kita lihat ayat yang kedua kita malam ini. Keluaran pasalnya yang ke-13, ayat 17 dan 18. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa Israel itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa Israel itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Mungkin kita udah kenal ayat ini. Ya, begitu Tuhan lewat Musa membawa kira-kira 600.000 laki-laki dan perempuan dan anak-anak, mungkin 2-3 juta orang ini keluar dari Mesir, mestinya ada shortcut, ada jalan pintas dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mestinya ada jalan pintas, ada dikasih tahu bahasa atau Google Map itu jalan pintasnya itu, saudaraku ya. Mestinya ada. Tapi Tuhan bilang jangan lewat itu. Kecepatan nanti. Kalau kecepatan, wah jangan-jangan umatku ini tidak siap loh. Karena untuk menempuh jalan yang pintas itu harus ketemu ini, harus ketemu itu. Jangan-jangan nggak siap umatku. Udah putar lebih jauh untuk mempersiapkan mereka. Nah ini contohnya. Dia bisa bawa melalui jalan pintas supaya cepat nyampe ke tujuan. Tetapi bukan itu yang dia kerjakan. Dia minta Musa berputar menuju arah ke Laut Tebrau di padang gurun. Ya, tujuannya apa? Tujuannya cuma memproses umatnya, menyiapkan umatnya untuk mereka memenangkan proses yang ada. Ya, mari kita lihat ayat berikutnya supaya saya mau tanam kebenaran ini baik-baik. Ulangan 8. Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua. Ya, supaya di tahun yang baru ini ya komunitas keset ini menyiapkan diri, minta anugerah Tuhan untuk bisa menikmati proses yang bakal terjadi dan terlewati di tahun yang baru ini. Percayalah, tahun ini ada banyak proses, ada banyak hal yang Tuhan izinkan akan terjadi. Tujuannya cuma satu ini, mempersiapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, menjadi manusia-manusia yang punya tanggung jawab dan bukan murahan. Coba lihat Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa? Dengan maksud merendahkan hatimu. Merendahkan hatimu maksudnya bukan mempermalukan kita, tetapi membentuk kita menjadi seorang yang punya kerendahan hati. Humbleness itu kualitas kehidupan, saudaraku. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sampai di situ. Sekali lagi, ya, kenapa alam semesta bisa diselesaikan dalam hitungan detik atau per second gitu ya, lebih cepat dari detik. Dia bisa lakukan, ternyata tidak. Dia Tuhan yang memutuskan buat ini, buat itu, day by day, satu demi satu, one by one. Kenapa? Karena memang dia Tuhan yang sangat konsen dengan proses. Apa harapannya yang terjadi di proses yang Tuhan izinkan terjadi? Mencetak Anda dan saya, membentuk kita semua menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab. Bapak, Ibu, nanti kalau Pak Antoni dan Bu Kristi sudah waktunya nyekolahkan anak, saya kok yakin
kalian berdua akan mencari sekolah yang terbaik buat anakmu. Dan sekolah yang terbaik buat anak kita, itu bukan sekolah yang promosinya gini, daftarkan anak ibu bapak di sekolah kami. Nggak pernah ada ujian, saudaraku ya. Nggak akan ada PR, nggak akan ada tugas, melebu tok, naik kelas, saudaraku ya. Setor muka tok, absen tok gitu ya. Tanda hadir pasti naik kelas. Waduh, kalau Bapak Ibu disodorin sekolah dengan promosi kayak begitu, wah walaupun gratis, kita mungkin tidak masukkan loh anak kita di sekolah begituan, saudaraku. Mungkin anak kita yang mau, ikiai Pak, ikiai Ma, saudaraku ya. Tapi kita nggak akan kasih anak kita masuk sekolah model begituan. Karena kita bilang, mau dadi opo kowe nak, saudaraku. Ini saya jadi ikut bahasa Jawa, saya keluar lagi nih, saudaraku ya. Mau jadi apa kamu nak masuk sekolah begini? No. Malah beberapa kali kita masukkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang berkualitas. Dan gara-gara kita masukkan sekolah berkualitas, membayarnya mahal, kita mesti tega loh. Anak kita itu nongkrong di WC sambil belajar loh, saudaraku ya. Jam 2, jam 3 masih nyala lampunya, latihan ngitung, saudaraku ya. Ulang sekolah, les ini, les itu. Tego, mentolo, saudaraku. Padahal kita tahu itu nggak asik mungkin. Tapi kita tahu kalau sekolahnya gampangan, kamu bakal jadi apa nanti? Nah, kalau kita secara jasmani ngerti kebenaran ini, sadarlah, tahun yang baru ini, siapkan energi kita bersama kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia-Nya siap dicurahkan, bukan supaya sekedar kita ketemu kemudahan, ketemu kelancaran, ketemu kenyamanan. No, kasih karunia-Nya siap dicurahkan supaya saudara dan saya tampil jadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Jadi pribadi-pribadi yang penuh tanggung jawab. Jadi orang-orang yang bukan murahan, tapi orang-orang yang bervalue dalam kehidupan. Wow, siaplah di tahun yang baru ini, ya. Otot-ototnya ditarik sama Tuhan, saudaraku, ya. Semuanya di stretching sama Tuhan untuk siap menghadapi situasi yang kata Alkitab tidak makin mudah. Satu situasi pada hari-hari yang terakhir adalah masa yang makin sulit, tetapi sekali lagi Tuhan kita Tuhan yang konsen dengan proses. Dan jangan takut dengan proses. Kasih karunia-Nya siap dilepaskan buat kita. Dan endingnya, saudara dan saya dimaksudkan Tuhan untuk merendahkan hatimu, mencetak karaktermu, membentuk perilakumu, attitude-mu, karaktermu, tindak tandukmu, responmu, reaksimu, dan yang lain-lain menjadi orang-orang yang hebat buat kerajaan sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang terakhir, yang kedua. Waduh, karena menurut survei kalau di Zoom nggak boleh lebih khotbah 30 menit. Lebih 30 menit ditinggal masak. Saudara, ya, ditinggal yang lain. Hal yang kedua yang saya belajar, kenapa dia buat hari demi hari? Dan ternyata Tuhan ngasih tahu, nah aku mau kamu melalui tahun ini, hari demi hari, seperti aku melalui hari-hariku. Tahukah saudara dari kitab Kejadian pasalnya yang pertama, itu ternyata kalau kita baca tentang alam semesta, bumi, dan isinya diciptakan Tuhan, saya itu waktu membaca dan merenungkan ayat-ayat itu, yang muncul di benak saya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat bergairah menjalani hari-harinya. Dia Tuhan yang sangat bersemangat melewati hari-harinya. Loh, dari mana saya tahu dia Tuhan yang bersemangat, dia Tuhan yang bergairah menjalani hari-harinya? Anda baca itu Kejadian 1, seluruh pasal, sampai masuk pasal yang kedua yang tadi kita baca. Hari pertama dia buat ini, setelah dia buat sesuatu di hari itu, dia nilai. Dia bilang, bagus ya yang tak bikin hari ini. Lalu jadi petang, jadi pagi, itulah hari pertama. Masuk hari yang kedua, dia buat yang lain. Dia mencipta lagi yang lain. Dia berkarya lagi yang lain. Lalu dia nilai apa yang dia buat di hari yang kedua. Dan dia tutup dengan kata, good, bagus ini yang saya buat. Jempolnya keluar, saudara. Ya, keren ini, saudaraku. Masuk hari yang ketiga, dia beri lagi karyanya. Dia buat lagi sesuatu yang baru lagi di hari ketiga. Dan sampai yang terakhir, hari yang ke-6, dia ciptakan Adam. Dia ciptakan manusia. Dan firman Allah berkata, ini ciptaanku yang teramat sangat baik. Orang kalau tidak bersemangat menjalani hari-harinya, api cuma di awal.
bagus dan semangatnya cuma di awal. Hari berikutnya downgrade, saudaraku. Hari berikutnya bisa merosot karyanya. Tapi ini enggak. Dia buat ini, dia buat itu, dia berkarya ini, dia berkarya itu, dan terus naik. Sampai yang terakhir, waktu dia buat manusia, itulah ciptaannya yang terbaik. Makanya waktu saya baca dan saya renungkan, wow, doa saya loh. Bapak, Ibu semua yang mengikuti dan dengar dan belajar kebenaran ini malam ini, tahun macan air nanti, tahun 2022 ini, ayo kita jalani dengan semangat. Walaupun tantangannya besar, lah pandemi aja belum selesai kok. Varian yang satu selesai, varian yang lain nongol, saudara. Iya, terus begitu ini entek kapan enggak jelas ya, habisnya kapan enggak jelas, saudaraku. Terus muncul. Bahkan pandemi enggak cuma nyerang kesehatan kita, nyerang ekonomi kita, nyerang kerjaan kita, nyerang keuangan kita. Bahkan nggak berhenti cuma menyerang itu, nyerang hubungan kita, rumah tangga, keluarga kita. Nggak sedikit loh yang gara-gara pandemi, PPKM, lockdown, ketemu terus dengan suami istrinya 24 jam. Begitu PPKM-nya melembut, gugatan cerai loh, saudaraku. Ya, gugatan cerai, saudaraku. Pandemi ini menyerang dan efek dominonya begitu luar biasa. Ya, tapi orang yang menjalani tahun ini seperti Tuhan dan bersama kasih karunia-Nya, wow, saya akan berkata, Anda dan saya akan menjalani tahun ini dengan semangat, dengan passion, dengan gairah untuk berkarya, gairah untuk memberi makna sampai seperti Tuhan. Tiada hari tanpa karya, tiada hari tanpa makna dilaluinya. Keren, saudara. Saya mau tunjukkan ayatnya, Anda dan saya termasuk yang mana. Ini jangan-jangan loh, baru tanggal berapa ini hari ini? 20 berapa hari ini? Hari ini tanggal berapa? Sampai lupa saya, saudaraku. 27. 27. Waduh. Iya, enggak rasa ini. Saking semangatnya menjalani hari sampai hari ini tanggal berapa lupa saya, saudaraku. Ya. Siapa yang 27 hari yang di tahun yang baru ini sudah mulai loyo, sudah mulai lemes menghadapi realita. Aduh, yuk baca ayat ini, Mazmur 90. Saya mau baca dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-17, saudara. Coba lihat ayat ini. Saudara harus sadar kita suka berhenti hanya sampai ayat 12 kalau baca Mazmur 90. Dan akhirnya kesimpulannya nggak bagus. Coba kita baca ya. Mazmur 90 dari ayat yang ke-7 dulu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu. Dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Waduh, ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Nah, kalau Bapak Ibu bacanya sampai ayat ini, nggak asik banget. Satu rekan yang kami mentor di komunitas kita di Tangerang, pernah sharing ayat ini, ngobrol dengan saya tentang ayat ini. Ini loh Pak, ayat yang terkenal itu. Kok nggak asik ya Pak? Maksudmu nggak asik gimana? Lihat Pak, lihat Mazmur 90, ayat yang ke-10 kan berkata, umur kita itu di muka bumi, ini zamannya Musa ini Pak, Mazmurnya Musa ini, Mazmur 90 ini. Cuman 70 tahun, kalau kuat 80. Tapi kata Alkitab, lah kok isinya, kebanggaannya adalah penderitaan. Yang dilewati adalah hal-hal yang susah, yang nggak asik, kesukaran, penderitaan. Sampai rekan saya ini berkata kepada saya itu enggak keberatan loh Pak, umur 30 meninggal, umur 40 dipanggil pulang. Tapi pastikan nggak pakai susah-susah dan menderita-menderita katanya saudaraku. Ya, ngapain sampai 70-80 tahun kalau isinya penderitaan dan kesukaran. Itu BT-BTA itu Pak, saudaraku ya. Itu nggak asik banget. Tuhan kok sadis kayak begitu. Waktu saya dengar dia sharing, saya pikir benar juga ya. Ngapain sampai umur 70, ngapain sampai umur 80, kalau isinya nggak asik, kalau isinya penderitaan dan kesukaran.
bete itu saudaraku, nggak asik banget itu, konyol itu saudaraku. Makanya saya pulang dari ketemu rekan saya tak baca lagi Mazmur 90 ini. Dan waktu saya baca, Tuhan ngajar saya begini, itulah perjalanan hidup orang-orang yang 70-80 tahun hidupnya dilalui di dalam gemas Tuhan. Di dalam kemarahannya Tuhan, rupanya dia menjalani hidupnya sembarangan. Keluar dari kebenarannya Tuhan, sampai dosanya ada di wajah Tuhan. Apa kejahatannya muncul di mata Tuhan. Gara-gara hidupnya ngawur keluar dari kebenaran, 70-80 tahun hidupnya jadi nggak asik, saudaraku. 70 jadi 80 tahun hidupnya sampai dia ngomong, pemazmur ini ngomong gini, Mazmur Musa ini berkata, tahun-tahun kami seperti keluh. Males itu jalani hari itu, males saudaraku, karena nggak asik banget. Nah, ayat 12 itu titik baliknya. Dan banyak yang mandek sampai ayat 12. Coba baca Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, jangan berhenti ayat 12. Setelah Tuhan memberi kita the wise heart, hati yang bijak. Lihat ayat 13 apa yang terjadi. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan apa? Kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Sadar nggak ini titik balik? Ketika Tuhan lawat umatnya ini, Tuhan ampuni karena dia bertobat, dia merendahkan hatinya datang sama Tuhan. Sampai Tuhan kasih hati yang bijak, hati yang membuat dia ngerti mesti buat apa, mesti melakukan apa. Wah, setelah itu berubah, bangun pagi, kenyang dengan kasih karunia Tuhan. Wih, saudaraku, orang kayak begini nggak takut ganti hari. Ada yang nggak bisa tidur kalau malam. Kenapa kamu kok susah tidur? Takut kecepatan besok, Pak. Ngeri, Pak. Besok yang menunggu saya itu ngeri, Pak, saudaraku. Ya, itu ciri-ciri orang yang rupanya nggak ngalamin kasih karunia dengan tahun-tahun hidupnya. Bangun pagi itu sedihnya, aduh, coba-coba. What do you feel? Apa yang Anda rasakan kalau Bapak Ibu bangun pagi? Coba, ayo, mau bisnismen, mau ibu rumah tangga, mau pelajar, mahasiswa, mau hamba Tuhan, begitu buka mata, bangun pagi, apa yang Anda rasa di hati dan pikiranmu? Nggak sedikit loh, yang begitu melek, aduh lemes, saudara. Buka toko meneng, jogo toko meneng, saudara. Ya lemes, saudara. Ya. Aduh, ngantor meneng, meeting meneng, saudaraku ya. Begitu buka mata yang pendeta, besuk jemaat meneng, doain orang meneng, atau khotbah apa meneng, saudaraku ya. Waduh, begitu ibu-ibu buka mata, aduh, ke pasar lagi, masak lagi, saudaraku ya. Nganter anak lagi, coba-coba. Itu jangan-jangan 70-80 tahunnya, itu kayak tahun-tahun keluh. Yang dilalui dengan amarah Tuhan, dilalui dengan kutuk Tuhan. Wah, saya berdoa, Anda dan saya seperti Tuhan menjalani hari-harinya. Dia jalani hari-harinya dengan passion, dengan semangat. Sampai tiada hari tanpa karya, tiada hari tanpa makna. Setiap hari dilalui dan diisi dengan sebuah karya. Wow, coba lanjutkan ayat yang kelima. Buatlah kami bersuka cita, Mazmur 90, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka, dan biarlah kelihatan kepada hamba-Mu ini. Apa yang kelihatan? Perbuatan-Mu ya Tuhan, semarak kemuliaan-Mu ya Tuhan, bahkan bukan cuma kepada kami, kepada anak-anak mereka, kepada generasi yang lebih lanjut. Ayat 17 yang terakhir, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, doa saya di tahun yang baru ini, Bapak, Ibu, semua komunitas di Keset ini ngalami. Yang pertama, hadapi bersama kasih karunia Tuhan, siap menghadapi proses yang terjadi di tahun ini. Ya, karena Tuhan ingin tahun ini kita lebih berkualitas, kita lebih berkarakter. Hidup kita makin punya value, makin punya attitude, makin punya kepribadian Kristus di dalamnya lewat semua yang bakal terjadi. Yang kedua, ayo minta anugerah untuk kita semangat menjalani hari-hari kita. Ya, yang memang nggak ada janji bakal mudah, nggak ada janji bakal gampang.
Malah nubuatannya Alkitab akan datang masa-masa yang susah pada hari-hari yang terakhir, saudara. Tapi, wah, orang yang menjalani bersama penyertaan dan kasih karunia Allah, wah, di sikon yang seperti ini, tiada hari tanpa karya, tiada hari tanpa makna. Hari itu bangun pagi itu semangat. Semangat untuk berkarya, semangat untuk mengisi hari itu dengan makna. Wih, keren, saudara. Kalau yang pagi-pagi bangun udah lemes, malam ini biar firman ini merubah kita. Kebenaran ini melawat kita. Kasih karunia Allah melawat kita. Saya tutup dengan satu ayat dan satu kesaksian terakhir sebelum selesai. Ya saudaraku, mari kita baca biar ini menjadi ayat kita semua. Yesaya 57 ayat 10. Ya, coba baca ayat ini. Doa saya ini menjadi ayat yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami di tahun yang baru ini. Yesaya 57 ayat yang ke-10. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Tetapi, wah ini keren ini, engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Ini ayat powerful sekali. Saudaraku, oleh perjalananmu yang jauh, saya tahu tahun yang baru ini perjalanannya masih berliku. Perjalanannya masih naik turun, masih penuh dengan tanda tanya. Iya, saudaraku, masih berat, masih mungkin nggak mudah. Tapi, wih keren. Mestinya energi tergerus. Iya, semangat kita, tenaga kita mau digerogoti mestinya. Tapi yang keren dari ayat ini, engkau tidak pernah berkata tidak ada harapan. Wow, keren ya. Mestinya realitanya kan enggak mudah. Realitanya kan tantangannya masih besar ini. Tapi kita enggak pernah kehilangan energi. Kita enggak pernah kehilangan pengharapan. Kita mendapat kekuatan yang baru. Itu yang saya katakan kasih karunia Allah turun. Kasih karunia-Nya itu membuat Anda dan saya diperlengkapi, ditopang, dikuatkan, sampai di proses ini kita muncul jadi pribadi yang keren. Bahkan di proses yang ada kita mengalami kemuliaan Tuhan. Kita akan isi hari-hari yang tidak mudah ini dengan karya, dengan makna, dengan semangat, sampai akhirnya kita bakal nyampe ke garis akhir dengan finishing well dan dengan finishing maksimum. Satu rekan saya tepat 2 tahun yang lalu di hari seperti sekarang. Belum pandemi, karena Pak Jokowi, Presiden kita mengumumkan pandemi Maret 2020. Januari tahun 2020, rekan saya ini yang usahanya di konveksi, dia telepon saya dan berkata, Pak, ada 7-8 penjahit saya resign, Pak. Ya, saya katakan kenapa? Dia ingin cari tempat kerja yang seperti atau memberi income seperti yang dibutuhkan, seperti yang diinginkan. Ya sudah, saya pikir saya hanya bisa memberi segitu. Semoga dia dapat yang lebih baik di tempat yang baru. Tapi ternyata yang tidak pernah rekan saya sangka, 7-8 penjahit ini ternyata pindah di konveksi yang dia kenal juga, yang rekan saya ini kenal juga, sahabatnya. Saudaraku, waktu dia lihat itu, saya diberitahu, aduh Pak, ini temen kok kurang etika ya. Dia tahu ini orang-orang dulu kerja sama saya, kok sekarang keluar dari saya malah kerjanya di tempatnya dia. Iya, dia cuman ngomong ya, tapi saya belajar menang Pak, ngadapin semua ini. Dia ngomong begitu. Ya, cuman dia pesan sama saya, Pak Pram, kalau sharing ke teman-teman atau ke gereja, ajar jemaat punya attitude, ajar jemaat punya etika yang baik. Ya, bukan bicara dosa atau enggak, benar atau salah, tapi itu tidak etis. Orang yang dulu kerja sama saya keluar, sekarang kok ditampung di dia. Sama-sama konveksi juga. Dia hari itu telepon hanya sampai kalimat itu. Tapi nggak lama setelah itu, dia telepon lagi dan berkata, Pak, wah ini kayaknya sengaja loh Pak terjadi. Apanya? Itu kemarin 7-8 penjahitku yang keluar. Dia kerja di sahabat saya yang konveksi. Dia buat yang kemarin dia buat di tempat saya, Pak Pram. Apa yang kemarin diproduksi di tempat saya, diproduksi di tempat rekan saya itu sekarang. Dan saya kaget, Pak, lihat produk itu dijual, harganya lebih murah dari tempat saya. Waduh, Pak, ini kayaknya memang sengaja, Pak, mereka ini. Ngeri, Pak Pram. Waduh, makanya diskusi rekan saya ke saya adalah begini. Pak Pram,
mengampuni orang yang nyakiti kita itu harus ya Pak. Bener ya Pak, katanya gitu. Dulu saya kalau baca ayat itu amennya kenceng Pak. Begitu ngalami, jadi amsyong loh Pak, saudaraku ya. Aku jadi susah loh Pak. Karena ternyata ini orang-orang dipengaruhi keluar dari saya rupanya, sampai kerja di dia. Apa yang kemarin diproduksi di tempat saya, itu juga yang diproduksi di tempat dia. Bahkan hargaku dirusak ya Pak. Dia jual lebih murah dari harga jual saya. Mati nih Pak katanya. Waduh, dan saya memiliki kesempatan sharing dengan rekan saya ini. Saya coba dampingi, saya coba mentor saudaraku, dan saya katakan menanglah lewat semua yang terjadi, jadilah pribadi yang keren di hadapan Tuhan. Ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Siap Pak, siap doakan Pak. Akhirnya tidak berapa lama, dia hubungin saya lagi. Dia beritahu Pak, saya putuskan tidak memproduksi produk yang lama. Semua polanya tak buang, saya bikin yang baru Pak. Saya bikin yang baru, beli bahan-bahan yang baru. Cuman gara-gara itu harus menggelontorkan cukup besar modalnya. Karena semuanya saya barukan. Ya, desainnya baru, polanya baru, bahannya baru. Dan semoga Tuhan menolong karena Mei 2020 Idul Fitri, Pak. Semoga laku. Siap, saya doakan. Maret, Pak Presiden Jokowi mengumumkan pandemi masuk Indonesia. Dan di bulan Aprilnya, apa yang terjadi? PPKM. Semua yang bukan kerjanya makanan, obat-obatan, tutup, tidak boleh buka. Dan ngeri, termasuk toko pakaian harus ditutup. Karena bukan sembako. Saudaraku, bukan obat-obatan, bukan vitamin. Dan disitulah rekan saya ini ada di titik nadirnya. Di saat dia punya semangat untuk berkarya yang baru. Untuk memulai semua dengan yang baru dan sudah menggelontorkan sekian banyak modal. Tahu-tahu pandemi datang, PPKM datang, dan kotanya termasuk yang zona merah, bahkan zona hitam akhirnya, saudaraku ya. Sampai akhirnya di situ dia udah kehabisan energi. Sebagai rekan yang Tuhan kirim untuk memuridkannya, mementornya, saya katakan, ada nggak sisa kainmu yang bisa dipakai jadi masker? Aku tak pesan ya, mau tak bagi di tempat misiku yang baru di Jawa Tengah. Mau saya bagi di komunitas-komunitas yang ada, karena orang pada pakai masker. Tapi pastikan masker dari kain yang kamu buat, masker yang betul-betul melindungi kita dari kuman penyakit, dari bakteri. Wah bisa Pak, kain saya model ini yang cocok untuk menangkal virus. Baik, saya pesan, saya mengalirkan sedikit uang untuk menjadi pesanan saya, dan saya bagi ke komunitas dan jejaring yang ada masker itu, saudara. Dan di situ dia berkata, aduh Pak Pram, thank you. Anda ngonselingin saya, Anda doain saya, Anda menasehati saya, bahkan Anda orderin saya, saudaraku ya. Sampai untuk menyemangati, thank you Pak, thank you. Dan akhirnya itu sedikit menolong. Saya kontak teman-teman yang butuh masker untuk pesan di dia. Saudara, apa yang terjadi? Kami terbatas, tapi Tuhan itu luar biasa. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhir April, awal Mei, mendekati Lebaran. Seperti nanti ini juga jatuh awal Mei ya, Lebaran ya, 2-3 Mei ya, saudaraku ya. Waktu itu mendekati Lebaran. Tahu-tahu dia ditelepon oleh beberapa banyak orang yang dia tidak kenal. Belum pernah berhubungan sebelumnya. Dan dia cuma tanya, kalian tahu nomor saya dari siapa, dari mana? Dan orang-orang yang telepon dia ini berkata, Pak, kami ini langganan toko ini, Pak. Distributor yang menerima produkmu. Kami tuh mau kulaan baju-baju untuk kami jual Lebaran. Tapi toko distributor yang menjual produkmu tutup, Pak. Saudaraku ya. Teman saya ini juga berkata, iya, kemarin saya juga tawarin mereka produk-produk baru saya, tapi katanya enggak ambil karena masih tutup. Bahkan produk saya yang lama belum laku semua, masih ada. Makanya dia enggak ambil. Pak, kalau begitu boleh enggak saya langsung beli di Anda? Lah saya ini mau jualan Pak, mendekati Lebaran, tapi toko yang saya biasa kulaan tutup, yaitu distributormu. Kalau saya boleh langsung ke Anda, tak ngambil langsung ke Anda ya Pak. Ini dapat nomor teleponmu dari salah satu pegawai di toko itu, Pak, saudaraku ya. Dia beritahu kalau tokonya itu ngambilnya dari Anda. Kami dapat nomor teleponmu dari salah satu pegawai itu. Kalau kami mengambil langsung gimana, Pak? Apa yang terjadi? Rekan saya ini masih
konsultasi sama saya dan tanya, Pak Pram, kalau orang yang biasa ngambil di tempat saya, sekarang mau ngambil langsung di saya, etis nggak ya Pak? Etika nggak ya Pak? Orang-orang itu kan biasa ngambil di rekan saya. Sekarang ngambil langsung di saya kok nggak enak ya Pak. Karena saya kalau dibegituin juga nggak suka, saya nggak mau membegitukan orang. Lihat saudara, di tengah butuh loh, di tengah perlu loh, tapi nggak gelap mata. Ini yang saya katakan, dia benar bereaksi di proses yang Tuhan izinkan jalan. Dia muncul jadi manusia yang bertanggung jawab dan berkualitas loh. Nggak asal butuh, diamenin tok aja, saudaraku. Amen tok aja, saudaraku. Ya, gereja kurang ngajar beginian, saudaraku. Gereja kurang ngajar beginian. Makanya waktu saya dengar itu, kamu udah tawarin belum itu toko yang biasa ngambil di kamu? Sudah Pak. Dia ambil, enggak ambil Pak, katanya masih tutup. Dan barang-barang saya yang produk lama, yang desain lama masih ada. Jadi dia enggak ambil dulu. Ya sudah kalau begitu. Kamu udah tawarin ternyata dia enggak ambil. Ini orang-orang mau ngambil di dia tutup. Sekarang mau ngambil ke kamu. Ya udah, layanilah. Layanilah, kamu enggak salah. Wong kamu juga udah kasih tahu produkmu. Ternyata enggak ngambil, ya sudah. Paling kamu beritahu bahwa orang-orang ini ngambil di kamu produk-produk barumu. Dan akhirnya itu dikerjakan. Dan yang luar biasa, saya kaget dia beri kesaksian. Saya itu kan enggak kenal orang-orang ini Pak Pram. Akhirnya saya bilang sama mereka, boleh enggak kalau ngambil di saya bayar kontan? Lah si kon kayak begini ya Pak. Saya enggak mau jatuh ketiban tangga diinjek-injek orang Pak Saudara. Ya, makanya saya punya hikmat. Kalau mau bayar kontan, enggak apa-apa ngambil sedikit, enggak ngambil banyak kayak distributorku, ngambil cuman bahasanya eceran, enggak apa-apa. Tapi kontan ya. Karena saya belum kenal kamu. Dan tanpa diduga, orang-orang ini beli kontan. Sekian lusin, sekian kodi pakaian, beli kontan. Dan itu membuat teman saya ini mulai muncul dari keterpurukannya, mulai bangkit kembali. Cash flow-nya mulai Tuhan tolong. Saudaraku, Tuhan tolong cash flow-nya. Dan hari ini dia bersaksi, kalau kemarin nggak ada pandemi, saya ngasih barang saya ke distributor. Itu nggak pandemi Pak, membayarnya 3-4 bulan, nggak pandemi. Apalagi kalau pandemi, membayarnya bisa sampai Yesus datang, Mbak, saudaraku. Ya, saudaraku. Tapi lewat semua yang terjadi. Supaya cash flow-nya tertolong tahu. Iya, itu toko tutup, itu toko ndak kulaan, dan orang-orang yang biasa kulaan ke toko itu nggak bisa, akhirnya dapat nomornya, dan waktu dia kasih barang-barangnya, itu ternyata pertolongan Tuhan untuk cash flow-nya dia. Dan yang dahsyat, pandemi udah 2 tahun, itu orang-orang yang beli eceran dan beli kontan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Bahkan 2 tahun ini, produknya yang terjual naik 250%, saudaraku. Di sikon pandemi ini rekan saya beli tanah 2.000 meter persegi dan separuh dari tanah dibelinya sedang dibangun untuk menjadi konveksi dan pabrik garmen baru di tempatnya. Wow. Yuk, jangan takut dengan proses. Karena memang Tuhan kita Tuhan yang orientasinya dengan proses, saudara. Untuk mencetak kita jadi orang-orang yang berkualitas, saudara. Dan yang kedua, ayo dong minta kasih karunia, semangat menjalani hari-hari walaupun tidak mudah. Isi dengan karya, isi dengan makna. Kasih karunia-Nya menolong kita. Walaupun perjalanan kita jauh dan melelahkan. Tapi kita tidak pernah patah semangat, kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Bahkan, kasih karunia yang membuat kita punya energi ekstra menghadapi dan memenangkan hari ini. Amin. Amin. Wah, sorry. Lebih dari 30 menit ditinggal masak, saudara. Ya, mari malam ini berhenti dulu masaknya, nyembah Tuhan terakhir dulu. Sebelum saya serahkan ke Brother Dev atau Pak Hadi, ya saudaraku, kita mau minta Tuhan lawat kami, untuk kami bangkit, kami mengisi hari-hari kami, menikmati proses yang ada dengan reaksi yang benar. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, amin, agar kami beroleh hati bijaksana. Semua katakan,
ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu. Katakan sama-sama yuk. Agar semua rencana-Mu digenapi. Yuk sama-sama katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, oh ya, agunglah karya-Mu. Katakan sama-sama, Yesus kami bersyukur padamu. Yuk, kalau ada yang sudah mulai capek menjalani baru 27 hari, hampir sebulan tahun ini, udah kehilangan energi, udah kehilangan semangat, bahkan mungkin sudah mulai mata gelap dan ingin ngambil keputusan-keputusan yang keluar dari kebenaran. Malam ini, urungkan, batalkan yang itu, dan terima kebenaran ini. Tahun ini, Tuhan berkata, tahun yang aku mahkotai dengan kebaikan-Ku. Engkau sendiri akan semangat menjalaninya bersama kemuliaan-Ku. Nah, yuk malam ini, saya serahkan kepada Brother Dev mungkin, atau rekan-rekan yang lain. Kita nyanyi kornya. Kalau Pak Hadi mau berdoa, atau rekan hamba Tuhan yang lain mau berdoa buat semua yang dengar ini, biar terjadi lawatan yang besar. Kita selesaikan fellowship kita dengan kebangkitan yang besar. Katakan yuk, oh mulialah, monggo Brother Dev, Mamu Tuhan. Silakan bro. Ajaib jalan-Mu, Silakan gitar ya bro. Amin. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, Yesus kami bersyukur padamu. Oh, katakan Yesus ku bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Oh, Yesus, Yesus kami bersyukur padamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Waktu kami serahkan kepada Ibu Wahyu dan Pak Heri. Oh, sangat luar biasa sekali, Pastor. Saya pribadi sangat terberkati. Jujur saya juga hari-hari ini lagi galau, kena efek pandemi, Pastor. Puji Tuhan, malam hari ini bisa mendapatkan banyak masukan, jadi Kak dicas ulang saya. Sangat-sangat istimewa. Bapak Ibu juga yang lain saya yakin juga mendapatkan banyak hal yang positif untuk kita rasakan. Sekarang kita buka sesi untuk Q&A. Mungkin sekitar 3-4 pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya bisa via chat di kolom pesan juga bisa, atau langsung angkat tangan juga bisa. Pak Heri. Mungkin yang pertama saya yang tanya dulu Bu Wahyu ya. Saya tadi hari ini
Oh ya, Pak Eri ada Pak Sofyan yang bertanya itu. Oh ya, oke Mari. Pak Sofyan, Ah, ya, silakan. terima kasih waktunya Pak Eri. Selamat malam Pastor Pramono. Terima kasih atas khotbahnya ini dan juga kesaksiannya nih. Saya Selamat malam sungguh, juga. terkesima, terutama mengenai kesaksiannya dari temannya Pak Pramono nih, luar biasa tuh. Bagaimana Allah memproses beliau. Begini Pak Pramono, saya tadi ada sedikit mengutip statement dari Pastor mengenai Allah kita tuh lebih menyukai proses ya. Jadi yang tadi kan diilustrasikan bagaimana Allah tuh bisa saja menciptakan seisi dunia ini dalam hitungan menit atau bahkan detik gitu loh. Tapi Allah tuh step by step di prosesnya tuh kan sedemikian bagusnya gitu ya, sampai yang kita akan semua tuh terkesima gitu loh. Nah ini coba kalau kita bandingkan Pastor ya. Kalau ini pengalaman saya dulu ya, waktu saya bekerja di perusahaan ya. Ini beberapa tahun yang lalu, sewaktu saya masih bekerja di perusahaan asing, itu bos saya tuh pernah menegur saya tuh, dia bilang gini, Sofyan, I don't care about your process. Even your process is so good, I don't care. What I want is the number. Give me the number. Nah ini sekilas ini kan agak kontradiktori ya, Pastor ya. Dari sisi dunia bisnis, terutama kalau kita bandingkan sekarang nih ya, di era pandemi nih ya, ini sadar atau tidak sadar, ini kan banyak perusahaan ini kan yang mencoba untuk mengurangi karyawan, tapi dengan berbagai macam dalih, kalau bisa mereka nggak usah bayar pesangon gitu loh. Mereka akan pakai cara-cara yang tidak atau kurang terpuji gitu ya. Jadi apalagi kalau misalkan, oh anak ini memang bagus, prosesnya bagus, tapi ya angkanya itu tidak ada. Jadi ya sudah, ini kesempatan bagi kita nih. Jadi saya tidak peduli lagi dengan yang namanya proses gitu loh. Yang kita lihat itu adalah hasil. Nah itu bagaimana Pastor? Ini saya mohon pencerahannya. Terima kasih Pastor. Oke. Ya, kalau diskusi begini bukan hanya saya mestinya yang menjawab. Jangan-jangan teman-teman yang lain juga punya jawaban yang keren gitu ya. Tapi memang di dalam dunia ini ada dua pihak, dua orang. Yang satu orientasinya di proses, yang satu orientasinya di hasil. Ya, selalu begitu. Contoh, Anda dan saya mungkin lebih suka lihat sepak bola cuman cuplikan-cuplikan golnya doang. Kita males disuruh ngikutin sepak bola 45 menit pertama, 45 menit kedua, apalagi masih seri tambahan 15 menit 2 kali. Wah, males. Kita lebih baik nonton cuplikan golnya. Ketahuan kalau kita suka hasil daripada proses, saudaraku ya. Justru cantiknya pemain bola itu sampai melambungkan bola masuk di dalam gawang lawan. Itulah yang dinikmati pecandu bola, saudaraku ya. Bukan sekedar cuplikan golnya doang. Nah, memang ada dua. Yang satu suka proses, yang satu orientasinya hasil. Dulu waktu saya kuliah di Frateran, hampir semua dosen eksakta saya, biologi, kimia, matematika, fisika, dia selalu bilang begini, saya lebih menghargai Anda mengerjakan soal yang saya berikan dengan cara yang benar, walaupun hasil akhirnya salah, daripada saya melihat hasil akhirmu benar, tapi caramu salah. Nyuntuh ya cocok, saudara. Iya. Saya ingat itu di Frateran, dosen guru-guru saya itu fisika, kimia, matematika, hampir semua bilang begini, saya lebih suka melihat kamu prosesnya udah benar, mungkin gara-gara waktu kesusu, menghitung kalkulator hasil akhirnya salah, aku masih beri nilai, daripada hasilmu benar, tapi caramu salah. Gak jelas sih caranya, tapi terakhir bener ngelerek ya saudaraku ya, nyontek sebelahnya ini saudara. Nah di situ akhirnya mana yang lebih berkualitas, yang sekedar lihat hasil atau yang menghargai proses. Nah makanya rupanya Brother Sofyan ada di perusahaan yang pokoknya number, pokoknya menghasilkan keuntungan. Walaupun caramu tidak beretika, I don't care, aku tidak mau ngerti. Tapi yang pasti, pastikan kamu punya sumbangsi yang banyak buat perusahaan ini. Saya pikir ini waktunya. Brother Sofyan ada di sana jadi terang Tuhan yang luar biasa. Ya, kadang-kadang orientasinya jangan di hasil. Ya, teman saya untuk mecat atau merumahkan pegawainya aja, dia mikir sampai
mungkin menit atau jam atau hari. Yang tak pecat di sikon kayak begini nak bisa yang single ya, yang belum punya keluarga. Single pun kalau bisa yang keluarganya masih mampu. Sehingga kalau dia tidak kerja di saya, dia masih bisa hidup karena keluarganya cukup mampu. Loh coba, untuk mecat satu orang aja, mikir, ngerenung, ninjau, saudaraku. Itu bervalue. Itu bervalue. Ya, walaupun dia berkata, kalau saya tidak kurangin semua roboh, Pak Pram. Semua yang tak bangun bisa rusak, Pak. Akhirnya untuk menyelamatkan yang ada, harus ada amputasi. Tapi saya tidak gampang-gampang amputasi. Tak pikir dulu kalau bisa yang belum punya istri, belum punya anak. Kalau dia single, kalau bisa keluarganya masih punya kemampuan. Kalau dia tidak kerja di saya, dia masih bisa makan. Sampai begitu loh. Itu bervalue. Makanya doaku, Brother Sofyan, satu kali kalau punya perusahaan dan jadi bos, kamu jadi orang yang orientasinya di proses, bukan sekedar di hasil. Saudaraku ya. Dan kadang-kadang kalau di bawah mereka ya sudah, lakukan kebijakan seperti yang bos kita, yang bayari kita perintahkan, wong kita anak buahnya, ya. Tapi tunjukkan juga sisi, jangan-jangan kita yang bagi apa yang kita dapat untuk rekan yang harus dipecat ini. Jadi kita tetap taat dengan yang bos minta, pecat saja, mumpung sikonnya kita enggak usah kasih pesangon, tidak ada tuntutan wong sikon kayak begini, pecat saja. Dan jangan-jangan Bro Sofyan lah yang Tuhan pakai untuk menolong orang-orang itu. Mungkin Anda yang berbagi. Ya, seperti ada cerita di Alkitab itu bendahara yang tidak jujur. Ya, karena tahu mau dipecat sama bosnya, orang-orang yang utang sama bosnya dikorting sama dia, saudaraku ya. Jadi itu ayat menunjukkan kita untuk kita tetap di sikon yang worst, yang nggak asik pun masih bisa punya tindakan yang benar, saudaraku. Masih punya tindakan yang bervalue. Semoga Bro Sofyan dapat anugerah untuk punya hikmat menyelesaikan ini. Mungkin bukan hal yang gampang, tapi percayalah, pengurapan Tuhan nggak cuma dibutuhkan untuk khotbah, acara gereja kebaktian, no, termasuk di dalam marketplace. Terima pengurapan ini, sampai kau akhirnya memutuskan dan bersikap yang paling keren untuk rekan-rekan yang akhirnya disikon seperti ini harus dirumahkan atau di PHK. Saya pikir itu dari saya. Mungkin dari yang lain kalau mau nambah dengan jawaban-jawaban yang keren, monggo, silakan. Ya, Tapi Bro Sofyan, semangat Bro Sofyan, semangat ya. Itu cerita lama, Pak Pram. Itu waktu jadi pegawai, sekarang sudah jadi bos Pak Sofyan itu. Siap. Biasanya dibuka Tuhan model begituan supaya ke depan Tuhan pakai Anda di sana dan tidak mengulang yang seperti itu. Iya dong. Siap, senang sekali Pak Sofyan. Semoga menolong masukan dari saya. Kalau kurang bisa japri nanti, lebih lama, lebih panjang bisa japri. Udah kok, Pastor, sudah puas kok. Terima kasih. Oke. God bless. Silakan saya kembalikan ke host. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi, boleh? Ya, Pak Heri, mungkin karena waktunya udah mepet, kita batasin satu pertanyaan lagi ya Pak Heri, setelah itu kita tutup. Wah, maafkan saya banyak kepanjangan tadi ya. Oh, enggak, Pastor. Firman Pastor hari ini sangat menguatkan. Kalau boleh, kalau Bapak Ibu nggak ada yang bertanya, mungkin saya yang mau bertanya. Bapak Ibu bagaimana? Silakan. Nggak ada. Oke, saya bertanya, Pastor. Firman Pastor yang malam hari ini itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Selama tahun 2021, saya banyak mengalami proses Tuhan yang itu tidak pernah terpikirkan oleh saya, sehingga ada satu niatan yang mau saya ambil akibat dari proses tersebut. Saya cuma mau tanya Pastor, saya yakin karena Pastor kan bilang bahwa kita harus taat dengan prosesnya Tuhan. Kita harus melalui step by step. Tapi saya mau Pastor memberikan kiat-kiat. Satu, kan kita harus bertahan. Kita harus berserah, kita harus semangat. Tapi kadang-kala itu ada hal-hal yang melemahkan kita. Mungkin Pastor memberikan kiat-kiat tambahan lagi buat saya supaya saya dapat melewati tahun 2022 ini. Terima kasih, Pastor. Baik.
Mungkin tambahannya mungkin dari Yesaya 40 ayat 31 ya. Kalau nanti bisa baca Yesaya 40, bacalah mulai ayat yang ke-28, 29, 30, 31. Nah, ayat 31 itu kuncinya. Dikatakan di sana orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu bukan pasif ternyata, bukan wait upon the Lord itu seperti kita nunggu masuk boarding, masuk pesawat, bukan. Nunggunya sambil minum kopi di lounge, sambil baca koran, main WA atau yang lain, no. Ternyata orang yang menanti-nantikan Tuhan itulah orang yang aktif membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, ternyata apa yang terjadi kalau kita sungguh-sungguh aktif membangun keintiman sama Tuhan? Ada 3 hal yang Yesaya 40 ayat 31 tulis. Yang pertama, orang itu akan mendapat kekuatan yang baru. Pasti hafal ya, Yesaya 40 ayat 31 yang terkenal itu. Ya, yang pertama, orang yang aktif membangun keintiman dengan Tuhan di Sikon yang melelahkan. Karena itu konteksnya orang-orang lagi capek, lagi letih, bahkan teruna-teruna, remaja-remaja udah kehilangan kekuatannya. Tapi Tuhan siap memberi semangat dan kekuatan yang baru kepada mereka. Lalu ditutup dengan ini, orang yang menanti-nantikan Tuhan yang pertama mendapat kekuatan baru. Itulah yang saya sebut dengan, kalau Bapak Gembala saya di Surabaya suka bilang begini, jadi orang yang banting proof. Dibanting mestinya ambiar, ternyata tetap utuh. Dijepit mestinya udah tercekik dan mati, ternyata masih bisa melejit. Nah, itu orang punya ekstra atau saldo kekuatan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu kayak handphone saya ini, sambil tergerus pakai zoom, ternyata casnya jalan terus. Bateraiku enggak pernah down, enggak pernah low band ini saudaraku ya. Pernah lupa saya charge, waduh cepat sekali, apalagi udah lama ini handphonenya jadi bocor, mungkin baterainya cepat sekali habis. Tapi begitu saya charge terus dapat kekuatan baru. Saya berdoa, keintiman yang dibangun membuat Anda dan kita semua selalu punya saldo kekuatan. Enggak berhenti sampai di situ. Yang kedua, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dibawa terbang dengan kekuatan sayapnya seperti Raja Wali. Dan Raja Wali tidak pernah ada yang terbang rendah. Raja Wali selalu dibawa terbang tinggi. Apa tujuannya dibawa terbang tinggi? Ternyata bukan sekedar dibawa terus naik, tidak turun. Bukan cuma itu. Tempat tinggi itu tempat yang membuat kita selalu punya sudut pandang yang lebih luas. Oh iya, tempat tinggi itu membuat cara pandang, sudut pandang, angle kita jadi lebih hebat. Makanya orang yang bangun keintiman dengan Tuhan, selain kekuatannya dibaharui, ngadapin apapun, ngalamin apapun, selalu punya sudut pandang ilahi. Itu yang membuat Yosua dan Kaleb berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Walaupun yang dilihat faktanya sama. Tapi cara pandang 2 orang ini beda. Itu yang membuat Musa ketemu laut terberau dan di belakang tentara Fir'aun yang mengejar. Tapi kalimatnya Musa beda dengan 2 juta, 3 juta orang Israel. Kalau 2-3 juta orang Israel bilang kejepit, mati aku. Musa bilang, enggak, yang mati mereka, kita hidup. Loh, faktanya sama. Yang beda cuma cara pandang mereka yang beda. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan, doaku, ngelihat apapun, ngalamin apapun, kita memandangnya dengan cara pandang yang baik. Termasuk teman yang tadi saya saksikan. Dia sekarang belajar lewat peristiwa pandemi ini. Ngalamin apapun, lihatnya dari sudut pandang yang baru. Kalau kemarin 7-8 penjahitnya dibajak temannya, sakit hati dia. Sekarang malah seneng. Kenapa? Gara-gara mereka aku bikin desain yang baru. Aku bikin produk yang baru. Dan itu enggak nyalai. Karena yang tak tawarkan yang baru, distributorku nggak ngambil kok, saudaraku ya. Jadi ketika orang-orang yang biasa ngambil di dia mau ngambil di saya nggak nyalai. Udah tak tawarkan dia nggak mau, saudaraku. Saya bukan produknya yang lama, bukan, tapi produk baru yang tak tawarkan. Lihat itu. Jadi lihat apapun, sudut pandangnya keren. Bahkan ketika distributor itu tidak ada yang kulaan barang ke dia gara-gara ditutup, alasannya nggak bisa jualan. Ternyata sekarang dia tahu, supaya aku dapat cash flow. Kalau dia yang ngambil utang 3-4 bulan, Pak, saudaraku, apalagi pandemi, bisa setengah tahun bayarnya. Tuhan tutup yang itu, Tuhan kirim yang baru, bayarnya cash. Nah, itu lihat. Cara pandangnya jadi baru. Terakhir, Yesaya 40:31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu jalan tidak lelah, lari, nggak capek. Artinya fleksibelnya tinggi, fleksibilitasnya tinggi. Orang itu nggak biasa pelan, jalan itu pelan, lari lebih cepat.
Orang nak biasa pelan, disuruh lari cepat, menggel-menggel, terengah-engah, saudara. Sebaliknya, orang yang biasa ritmenya cepat, disuruh pelan, wah gak serantan, saudaraku ya, nggak tahan, saudaraku ya. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dibuat Tuhan punya fleksibilitas yang tinggi. Oh iya, diajak pelan ya tetap bisa menikmati, diajak cepat ya siap. Wow, itu yang menurut saya berdoa kasih karunia ini kita alami. Membuat kita punya ekstra energi, membuat kita ngelihat apapun cara pandangnya berbeda, dan kita punya fleksibilitas yang tinggi. Nah, doa saya setelah itu, endingnya lihat kemuliaan yang luar biasa. Amin. Jadi khotbah lagi saya. Ini pertanyaan bikin saya khotbah 2 kali, saudara. Luar biasa. Luar Pastor. biasa. Terima kasih, Pastor. Benar-benar luar biasa firman-Nya malam hari ini. Sepertinya kita ini di awal tahun 2022, kita benar-benar dicas. Amin. Sepertinya kita diperbaharui lagi, diingatkan kembali bahwa kita memang harus melalui prosesnya Tuhan. Karena memang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus sangat luar biasa di hidup kita, karena kita anak-anak pilihannya. Bagaimana Pak Heri? Wih, mantap. Malam hari ini sangat luar biasa sekali. Sangat istimewa. Ya, sebentar kita minta Pak Dev untuk satu lagu pujian penutup, dan Pastor Pramono memberikan doa penutup dan doa berkat buat kita semua ya, Pastor ya. Silakan Pak Dev. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama ibadah kita malam hari ini. Mari kita naikkan syukur kita. Kami memuji kebesaran. Oh, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji, kebesaran. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari sekali lagi angkat suaramu. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then say my soul, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini biar yang datang seperti sumbu yang udah pudar nyalanya kembali dikobarkan Tuhan. Yang datang seperti bulu yang terkulai bukan dipatahkan tapi ditegakkan Tuhan kembali. Firman-Mu membuat kami kembali bangkit, kembali menyala-nyala. Dan kami yang tadinya mau drop out, mau walk out berubah. Kami mau tetap kembali ke barisan, ke arena pertandingan. Dan kami bakal menyelesaikan tahun ini bersama anugerah-Mu, bersama penyertaan-Mu. Finishing well, finishing maximum bersama Tuhan. Tuhan menolong. Kami bangun pagi,
kami penuh dengan kasih karunia Tuhan. Kami semangat menjalani hari. Kami semangat mengisi hari. Karena kami tahu kami tidak pernah sendiri. Proses yang ada, kami ditopang Tuhan. Mencetak menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Bahkan endingnya, kami akan selalu melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam hidup kami. Kuatkan semua Tuhan. Topang semua, biar malam ini terjadi kebangkitan yang besar. Kami berdoa, Tuhan menopang, baik yang sudah join, sudah live mungkin karena udah terlalu malam, Tuhan memberkati semuanya. Tahun ini saya berdoa, ya Bapakku, curahkan kemuliaan-Mu. Kami mau menikmati menjalani tahun ini penuh dengan cerita Tuhan yang luar biasa. Bahkan beberapa kasus yang mungkin susah untuk kami temukan jawabannya, justru di momentum seperti ini, Engkau nyatakan dirimu lebih lagi. Di perusahaan, mau kami yang bekerja, mau kami ikut orang, di rumah tangga, dan apapun yang lain yang kami kerjakan, sekali lagi, hikmat-Mu akan turun. Seperti lagu tadi, Tuhan memberi kami roh hikmat, roh wahyu yang membuat kami bisa tahu harus mengerjakan apa dan menyelesaikannya dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Berkati PD Keset ini, berkati komunitas ini. Orang-orang dimenangkan, jiwa-jiwa dimuridkan, dan saling melayani satu dengan yang lain untuk makin mengalami Tuhan yang lebih lagi. Terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian, berkat-Mu turun buat kami. Kami tutup Tuhan ibadah kami, fellowship kami. Sekaligus kami siap membuka dan menjalani tahun ini bersama kasih-Mu ya Bapa, yang tak pernah mengecewakan dan tidak pernah gagal itu. Bersama anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, yang penuh dengan surprise itu, yang penuh dengan kejutan itu, biar turun mengisi, memenuhi hari-hari kami di tahun yang baru ini. Bahkan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang membuat kami tidak pernah kehilangan akal, tidak pernah kehilangan jawaban, tidak pernah kehilangan solusi, karena bersama-Mu bahkan pintu tertutup pun akan Tuhan buka. Biar berkat dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Yang terima berkatnya katakan, amin. Yes. Amin. Thank you, Bang Dev. Thank you. Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam.